父上が劣勢に。Apa yang akan kita lakukan jika kita tiba-tiba saja memasuki dunia baru dan menjalani hidup berat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya? Seirei Kensouki. Scenes dibuka dengan memperlihatkan sebuah kota di Jepang dan seorang remaja yang sedang melamun di dalam bus kota. Tapi menjelang palang pintu rel kereta, rem bus yang dia tumpangi blong dan terjadi kecelakaan yang menewaskan banyak korban jiwa. Termasuk remaja tadi yang bernama Amakawa Haruto. Beberapa saat setelah kejadian itu, Haruto kembali terbangun di sebuah gubuk tua. Badannya lusuh dan tubuhnya kembali menjadi seorang anak kecil dengan penampilan yang berantakan. Haru yang masih bingung dengan apa yang sedang terjadi, tersandar di dinding ruangan. Ingatannya samar, bercampur aduk, dan banyak hal yang tidak dia mengerti. Tak lama berselang, datang 3 orang lelaki dewasa membawa sebuah karung berwarna coklat dan memanggil Haruto dengan sebutan Ryo. Setelah menaruh karung yang mereka bawa, 3 orang itu makan di atas meja. Sedangkan Ryo yang kelaparan malah disuruh untuk mandi dan pergi keluar karena bau badannya yang menyengat. Selepas mandi, Ryo berjongkok di halaman rumah dan memakan buah-buahan yang dia temukan. Di sana, Ryo masih memikirkan tentang ingatan yang tiba-tiba saja muncul di kepalanya. Tentang seorang remaja berusia 20 tahun bernama Haruto dan juga tentang kecelakaan lalu lintas yang menewaskannya. Semua itu membuat Ryo bingung dan tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ingatan lainnya berkata kalau dia ada di daerah kumuh itu demi membalaskan dendam ibunya yang tewas dalam sebuah tragedi pembunuhan. Nah, Ryo yang sedih ketika mengingat ibunya, tiba-tiba saja didatangi oleh 4 orang asing yang tidak dia kenali. Pakaian mereka begitu terlihat bagus dan juga bersih. Orang-orang itu menanyakan tentang seorang gadis kecil berambut ungu. Namun, karena Ryo tidak pernah melihatnya, Ryo tidak bisa memberitahu apapun. Yang dia tahu hanya daerah kumuh yang membentang di depan sana. Nah, mendengar hal itu, salah seorang dari mereka maju dan dia bernama Celia. Celia mengeluarkan sebuah sihir dan menggunakannya untuk mencari tahu keberadaan orang yang sedang dicarinya. Namun, bersamaan dengan itu, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Celia merasakan sebuah sihir dalam jumlah banyak menyelimuti tubuh Ryo dan Ryo sendiri secara tiba-tiba saja bisa melihat aura aneh yang terpancar dari tubuhnya. Setelah dirasa cukup membantu, Celia memberikan sekantong uang kepada Ryo dan pergi untuk melanjutkan pencarian. Tepat setelah Celia dan kelompoknya pergi, Ryo mencoba membuka kantong itu, tapi apa yang ada di dalamnya membuat Ryo terkejut. Itu adalah beberapa keping uang perak dengan ukuran yang cukup besar. Ryo yang tidak ingin uang itu dilihat oleh orang lain, akhirnya bergegas berlari dan menyembunyikannya di balik baju. Namun, ketika dia sampai di rumah, beruntung, tusukan pisau yang dihunuskan ke dada Ryo tertahan oleh uang perak yang Celia berikan tadi. Tak lama setelahnya, tiba-tiba saja waktu berhenti. Dan bersamaan dengan itu, muncul sebuah roh aneh berwujud seorang gadis dengan rambut berwarna merah muda. Roh itu bernama Aisyah. Aisyah mendekati Ryo dan memberitahu cara untuk menggunakan sihir. Sampai akhirnya setelah pertarungan itu berakhir, Ryo melihat 3 orang dewasa yang tadi bersamanya sudah tewas karena terkena tusukan. Dan bersamaan dengan itu, Ryo juga mendengar suara tangisan misterius yang berasal dari dalam kalung coklat yang tersimpan di pojok ruangan. Karung itu berisi seorang gadis kecil bernama Flora Beltrum. Flora meminta tolong kepada Ryo untuk mengantarkannya kembali ke istana. Tapi ketika Flora melihat orang-orang yang tewas di sana, Flora kembali pingsan.
Rio yang masih tidak tahu apa yang terjadi, akhirnya menggendong Flora keluar dan bermaksud mengantarkannya kembali ke istana. Namun, di jalan, dia kembali bertemu dengan Celia dan juga kelompoknya. Bukannya berterima kasih, salah seorang dari mereka berlari mendekati Rio dan malah menampar wajahnya. Gadis itu bernama Christina Beltrum, kakak dari Flora. Christina menuduh Rio sudah menculik adiknya sehingga terjadi perdebatan yang cukup panjang di antara mereka. Setelah kondisinya membaik, Vanessa meminta Rio untuk ikut dengan mereka kembali ke istana. Setibanya di istana, kedua tangan Rio diikat, tubuhnya digantung, dan dipukuli seperti seorang penjahat. Rio diinterogasi dan dipaksa mengaku sebagai orang yang terlibat dalam penculikan tersebut. Sementara itu di sisi lain, Flora yang sebelumnya pingsan kini sudah sadar di kamarnya. Flora menanyakan keberadaan Rio dan meminta Vanessa untuk memanggilkannya. Scene kemudian berpindah. Vanessa dan Celia kembali mendatangi tempat yang digunakan untuk menginterogasi Rio. Tapi ketika mereka tiba di sana, mereka sangat terkejut karena tubuh Rio dipenuhi luka dan Rio pingsan setelah diturunkan dari ikatannya. Di sana, akhirnya Rio dibawa oleh Celia dan menjalani perawatan di dalam istana. Celia memberitahu Rio kalau Rio harus menemui sang raja karena raja ingin mengucapkan ucapan terima kasih secara langsung kepada Rio. Beberapa hari setelah kejadian itu, sesudah kondisi Rio dan penampilannya diperbaiki, Rio datang menghadap sang raja dan seluruh keluarganya. Rio mendapatkan beasiswa untuk belajar di Akademi Kerajaan Beltrum sebagai hadiah dari menyelamatkan sang putri raja. Tapi, karena Rio masih belum bisa membaca dan menulis, Celia akan membantu Rio untuk mengajarinya secara pribadi. Namun, ketika Rio mulai mengerjakan soal yang diberikan, Celia terkejut karena seluruh jawaban yang Rio tulis tak memiliki kesalahan. Bahkan, Rio sendiri berkata kalau soal-soal itu begitu sederhana. Dia bisa mengingat semuanya karena nyatanya dalam kehidupan Rio sebelumnya, dia adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas di Jepang. Keesokan harinya, pada jam pelajaran berpedang, Rio diminta sang pelatih untuk menyerang tubuhnya, dan hal itu membuat para siswa lain terkejut. Terlebih, gaya berpedang yang Rio tunjukkan tidak pernah mereka temukan. Bahkan di kemudian hari, Rio yang ikut ujian sekolah membuat seluruh siswa jatuh dalam kegemparan. Nilai-nilainya sempurna dan posisinya berada sejajar dengan Christina sang putri raja. Scenes kemudian berpindah. 5 tahun sejak Rio datang ke kerajaan Beltrum dan belajar di sana, Rio terpilih menjadi salah satu dari 3 orang yang akan mewakili divisi sekolah dasar untuk mengikuti turnamen antara kesatria kerajaan. Namun, terpilihnya Rio membuat para siswa lain yang berasal dari keluarga bangsawan tidak mau menerimanya. Karena bagi mereka semua, bagaimanapun keadaan Rio hanyalah seorang rakyat jelata. Rio tidak pantas menerima kehormatan itu, tapi sang pelatih berkata kalau keputusan itu sudah ditentukan oleh raja. Jadi, mau tidak mau, mereka harus menerimanya. Celia berkata kalau hasil dari pertandingan Rio bagus dalam turnamen, maka kemungkinan besar Rio akan direkrut untuk menjadi kesatria bahkan sebelum hari kelulusan tiba. Tapi, Rio sendiri menyanggahnya. Rio memberitahu Celia kalau dia tidak mau menjadi seorang kesatria. Dia akan menjadi seorang pengembara dan pergi menuju ke daerah timur yang bernama Yagumo, tempat kelahiran kedua orang tuanya. Keesokan harinya, turnamen antar kesatria kerajaan dimulai.
Dan tanpa disangka-sangka, orang yang menjadi lawan Ryo adalah seorang kapten kesatria yang dulu sempat menyiksa dan menginterogasinya. Dia bernama Charles Arbor. Sampai akhirnya... この構えは。これで終わりだ。そこまで。勝者学院代表。 Yaps, Ryo berhasil memenangkan pertandingan itu dengan gaya berpedang yang tidak biasa. Nah, Charles yang frustasi karena kekalahannya mencoba menghibur diri dengan minum-minum dan mabuk-mabukan bersama salah seorang bangsawan kerajaan bernama Reis. Charles bercerita kepada Reis kalau anak yang sudah mengalahkannya adalah seseorang yang dicurigai terlibat dalam penculikan Putri Flora 5 tahun yang lalu. Dan hal itu membuat Reis teringat dengan kejadian di sebuah desa kumuh yang membuat rencananya gagal. Scenes kemudian berpindah ke para murid sekolah dasar Akademi Kerajaan Beltrum yang akan melakukan latihan menjelajah di dalam hutan. Tapi karena Ryo dianggap tidak berguna, dia hanya disuruh untuk membawa barang bawaan para murid lainnya. Sampai akhirnya, para siswa itu mulai memasuki hutan dan terlibat ke dalam situasi yang berbahaya. Dalam sebuah pertempuran melawan para monster, salah seorang murid yang bernama Stewart terluka. Tubuhnya limbung dan menabrak Flora sampai akhirnya Flora terjatuh ke dalam jurang. Beruntung, Ryo yang melihat kejadian itu bergegas melompat untuk membantunya. Hingga akhirnya, Ryo berhasil melemparkan kembali Flora ke atas tebing sedangkan dirinya terjatuh ke dasar jurang. Tapi meskipun begitu, Ryo selamat berkat sihir angin yang dia gunakan tepat sebelum tubuh kecilnya menghantam tanah. Di sisi lain, para siswa sudah berhasil mengalahkan monster yang menyerang mereka. Di sana, Christina menanyakan siapa yang sudah mendorong Flora sampai Flora terjatuh dari tebing. Namun, Stewart beralibi kalau dirinya sendiri adalah korban. Dia didorong oleh orang lain sampai akhirnya menabrak Flora. Dan orang yang dimaksud Stewart adalah Ryo. Nah, Ryo yang kebetulan sudah kembali ke atas tebing mendengar keributan mereka. Dan hal itu membuat Ryo berpikir kalau dia sudah tidak bisa lagi bertahan di kerajaan Beltrum. Karena saat ini posisinya sudah difitnah dan dianggap sebagai orang yang sudah mencelakai putri raja. Untuk itu, Ryo sudah memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan memulai perjalanannya menuju sebuah daratan yang bernama Yagumo, tempat asal muasal kedua orang tuanya dilahirkan. Sore harinya di dalam istana, Celia yang sedang berjalan di lorong tiba-tiba saja mendengar sebuah percakapan yang terjadi di dalam ruangan sang raja. Percakapan itu dilakukan oleh salah seorang keluarga bangsawan Huguenot yang meminta Raja Garcia untuk tidak mengungkap pelaku dalam insiden terjatuhnya Flora ke dalam jurang kepada publik. Karena jika hal itu sampai dilakukan, maka akan memperburuk citra keluarga Huguenot dan terjadinya ketidakstabilan di dalam kerajaan Beltrum. Jadi, satu-satunya cara untuk mencegah hal itu, mereka hanya bisa membuat Ryo menjadi tersangka dalam kasus tragedi jatuhnya Flora. Nah, malam harinya, Celia yang sedang khawatir didatangi oleh Ryo. Ryo meminta maaf dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, Ryo juga memberitahu Celia kalau dia akan keluar dari kerajaan dan melanjutkan perjalanan menuju Yagumo. Ryo berjanji kalau dalam perjalanannya dia akan selalu mengirimkan surat, namun dengan nama yang berbeda, yaitu Haruto. Scenes kemudian berpindah. 3 hari setelah pergi dari kerajaan Beltrum, Ryo sampai di sebuah kerajaan yang bernama Galark. Dan di saat Ryo sedang berjalan-jalan untuk mencari bahan makanan di pasar, dia menemukan sebuah toko yang menjual pasta dalam sajian matang. Bahkan, toko itu menyebut makanan yang mereka jual dengan nama mie. Nah, Ryo yang mendengar nama itu seketika terkejut. Bahkan, ketika Ryo mencoba untuk memakannya, dia mulai kembali mengingat kota yang bernama Tokyo.
Setelah makan mie, Ryo bertanya tempat di mana dia bisa mendapatkan mie itu dalam bentuk kering karena dia membutuhkannya untuk bekal dalam perjalanan. Mendengar hal itu, akhirnya penjual itu pun memberitahu dan mengarahkan Ryo untuk pergi ke sebuah toko besar yang dikelola oleh orang yang bernama Liselot. Setibanya di toko yang dimaksud, Ryo ditemui oleh pelayan yang bernama Lotte dan melihat seluruh bahan makanan yang dijual di tempat itu sangat mirip dengan makanan yang dijual di Tokyo. Bahkan, cara menata barang jualannya pun sangat mirip dengan minimarket pada umumnya. Di sana, Ryo diajak berkeliling oleh Lotte hingga akhirnya Ryo membeli 15 kg mie kering beserta bumbunya. Selain itu, Ryo juga meminta Lotte untuk mengirimkan suratnya yang ditunjukkan kepada Celia di kerajaan Beltrum. Setelah semua transaksi itu selesai, Ryo melanjutkan perjalanan menuju Yagumo. Namun, langkahnya terhenti ketika dia mendapatkan serangan dari salah seorang manusia hewan bernama Latifa. Pertarungan itu berakhir setelah Ryo berhasil mengalahkan Latifa dan melepaskan kalung budak yang ada di lehernya. Latifa berkata kalau dia ditugaskan untuk membunuh Ryo oleh seseorang yang bernama Stewart Huguenot. Nah, karena merasa kasihan, akhirnya Ryo pun memutuskan untuk membawa Latifa. Terlebih, arah perjalanan Ryo akan melewati sebuah daerah yang dihuni oleh para ajin, makhluk setengah manusia, setengah binatang. Dan Ryo sendiri berencana untuk meninggalkannya di daerah itu. Beberapa saat setelah melakukan perjalanan bersama Latifa dan waktu menjelang malam, Ryo memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan perkemahan di tengah hutan. Lalu, ketika Ryo memasakkan mie untuk Latifa, Ryo sempat terkejut karena Latifa menyebutnya sebagai spaghetti. Terlebih, saat Latifa tidur, Latifa sempat mengigau dan mengatakan tentang keluarganya yang berada di Tokyo. Dan hal itu membuat Ryo semakin yakin kalau Latifa juga sama sepertinya. Mereka bereinkarnasi di zaman yang sama. Nah, di saat Latifa sudah mulai terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba saja tempat mereka berkemah didatangi oleh sekelompok ajin yang menganggap kalau Ryo sudah melakukan penculikan terhadap salah satu kerabat mereka, yaitu Latifa, si makhluk setengah manusia, setengah binatang. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Ryo yang sejak awal memang tidak berniat untuk bertarung, akhirnya berhasil dikalahkan dan dibawa ke kediaman para ajin. Setelah sadar dari pingsannya, Ryo didekati oleh Latifa yang sudah memberitahu para ajin kalau terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Karena nyatanya, Ryo lah manusia yang sudah membebaskan Latifa dari kalung perbudakan. Tak lama berselang, datang salah seorang tetua ajin yang berasal dari ras manusia binatang yang bernama Ursula. Ursula meminta maaf atas semua kesalahpahaman yang sudah terjadi dan meminta Ryo untuk menghadiri pertemuan para tetua desa yang akan meminta maaf secara resmi. Mendengar hal itu, akhirnya para ajin yang tadi menyerang Ryo juga ikut menunduk dan meminta maaf atas perlakuan yang sudah mereka berikan. Mereka bernama Orpia, Sara, Uzuma, dan juga Alma. Scenes kemudian berpindah. Keesokan harinya, saat Ursula membawa Ryo untuk menghadiri pertemuan para tetua desa, Ryo sempat menanyakan tentang pohon dunia yang ada di tengah hutan. Dan hal itu sedikit membuat Ursula terkejut karena menurutnya jika seseorang tak memiliki pengetahuan yang tinggi tentang spirit, mereka takkan bisa melihatnya. Setelah berbicara cukup panjang dalam perjalanan, akhirnya mereka tiba di tempat pertemuan. Di sana sudah menunggu para tetua lain yang berasal dari ras berbeda.
Dia adalah Sildora yang berasal dari ras Elf dan juga Dominic dari ras Dwarf. Sildora berkata, mengingat kesalahpahaman yang sudah terjadi, mereka selaku tetua meminta maaf kepada Rio dan berterima kasih karena sudah membebaskan salah satu kerabat mereka yang menjadi budak manusia. Selain itu, karena mereka berasal dari ras yang berbeda, para Ajin mengharapkan permintaan dari Rio sebagai balasan dari apa yang sudah dia lakukan. Mendengar itu, Rio pun akhirnya meminta para tetua untuk merawat Latifah dan mengizinkannya tinggal di sana. Tapi karena saat ini Latifah sudah sangat lengket dengan Rio, maka dia membutuhkan waktu untuk membuat Latifah terbiasa tinggal di desa itu. Tak lama setelah mengatakannya, tiba-tiba saja muncul sesosok spirit yang menjadi pelindung hutan di wilayah para Ajin. Dia bernama Dryas. Dryas yang baru saja muncul tiba-tiba saja mendekati Rio dan berkata kalau dia merasakan hawa kehadiran spirit yang ada di dalam tubuh Rio. Menurutnya, spirit itu memiliki bentuk manusia yang artinya berada di kelas spirit tertinggi. Bahkan jika dirasa-rasa, spirit yang ada di dalam tubuh Rio levelnya lebih tinggi daripada Dryas. Namun saat ini, spirit itu sedang tertidur karena sesuatu yang Dryas sendiri tidak mengerti. Dryas bercerita kalau 1000 tahun yang lalu, para spirit berbentuk manusia itu hilang dalam perang dewa melawan iblis. Dan mereka disebut sebagai 6 spirit agung. Setelah pertemuan itu selesai, Rio diajak Orpia mendatangi sebuah rumah yang akan dia gunakan sebagai tempat tinggal di wilayah para Ajin. Karena menurut Rio, dia membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk membuat Latifah terbiasa tinggal di sana sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Scenes kemudian berpindah. 1 tahun berlalu sejak Rio dan Latifah datang ke desa para Ajin. Rio mendapatkan kehormatan untuk menjadi sahabat mereka, sedangkan Latifah akan secara resmi diangkat menjadi bagian dari penduduk desa. Dan untuk merayakan itu semua, mereka akan membuat festival. Malam harinya, di mana festival itu diadakan, Rio mengajak Latifah ke dalam hutan untuk berbicara dan memberitahunya kalau Rio akan pergi meninggalkan Latifah di desa itu. Scenes kemudian berpindah kepada Reis dan seorang bawahannya. Menaiki Griffon, mereka akan menuju sebuah tempat yang dijadikan sarang oleh Wyvern dan mengambil telur-telur mereka. Setelah mendapatkan salah satu telur itu, Reis pergi meninggalkan anak buahnya di tengah hutan sendirian. Tapi kejadian itu diketahui oleh para Ajin yang langsung melakukan pengejaran kepada anak buah Reis. Dan tanpa diduga, tiba-tiba saja sekelompok Wyvern yang mengejar telur mereka berdatangan dan mulai mengamuk di sekitar hutan. Beruntung, Rio yang saat itu ada di sekitar lokasi bergegas membantu para Ajin dan berhasil mengalahkan pemimpin Wyvern itu dan mengusir sisanya. Keesokan paginya, Rio melanjutkan pembicaraan dengan Latifah yang sempat tertunda. Latifah akhirnya bercerita kalau dia adalah orang yang sudah mati dan bereinkarnasi di era saat ini. Sebelum kematiannya, Latifah tinggal di sebuah negara yang bernama Jepang. Latifah tewas dalam kecelakaan yang terjadi antara bis yang ditumpanginya dengan kereta yang melintas di tengah kota Tokyo. Mendengar hal itu, akhirnya Rio pun juga bercerita kalau dia juga mengalami kejadian yang sama dengan Latifah, yaitu tewas dalam kecelakaan bis di Tokyo. Setelah pembicaraan panjang itu, waktu untuk Rio melanjutkan perjalanan akhirnya tiba juga. Rio diberikan senjata yang dibuat oleh para dwarf serta artefak penyimpanan ruang waktu oleh tetua elf dan juga bekal makanan dari manusia binatang. Scenes kemudian berpindah ke 2 tahun sejak Rio meninggalkan desa para Ajin.
Ryo akhirnya sampai di Yagumo, tempat kelahiran kedua orang tuanya dan bangsa manusia berambut hitam. Ryo bertanya kepada salah seorang penduduk asli Yagumo tentang kediaman kepala desa tersebut, hingga akhirnya Ryo diantarkan oleh dua orang gadis yang bernama Ruri dan juga Sayo, karena kebetulan kepala desa itu adalah neneknya Ruri. れば案内していただけますか。はい。 Setibanya di rumah Ruri, mereka disambut oleh kepala desa yang bernama Yuba. Meski sempat mengomentari cara berpakaian Ryo yang aneh, Yuba tetap menerimanya. Di sana, Ryo bercerita kalau dia sedang mencari tahu tentang asal-muasal orang tuanya yang berasal dari Yagumo 15 tahun yang lalu. Mereka bernama Zen dan juga Ayame. 善にあやめだって。 Nah, ketika mendengar kedua nama itu, Yuba yang merasa terkejut menyuruh Ruri dan Sayo untuk meninggalkan mereka berdua. Setelah kedua gadis itu pergi, Yuba meminta Ryo untuk melanjutkan ceritanya dengan lebih detail lagi. Sampai akhirnya, Yuba berkata kalau dia mengenali kedua orang tua Sayo yang tidak lain adalah anaknya sendiri, yaitu Zen. Dengan kata lain, Yuba adalah neneknya Ryo. 母も私が5歳の時に亡くなり旅をするうちに両親が住んでいたところが分かったら。はい。二人とも私が知っている人物だ。ルリは善の兄の娘であんたのいとこにあたる。今は15歳。 Keesokan paginya, setelah istirahat semalaman, Ryo datang ke dapur untuk menemui Yuba dan berkata kalau dia akan membantu menyiapkan sarapan. Selain itu, selama dia tinggal di sana, dia juga akan membantu melakukan pekerjaan desa. リオ、水はあそこにあるの使って。私たちが毎日精霊術で。ほう、手際がいいね。じゃあこのまま味噌汁。 Setelah memasak dan menyiapkan makanan, Sayo datang ke sana bersama kakaknya untuk ikut sarapan. ごめん。お、あ、肉が入ってる。 Lalu, setelah sarapan, Yuba meminta kakaknya Sayo yang bernama Shin untuk ikut mengajak Ryo menemui Dola dan mengajarinya cara untuk berburu. おい、リオ。カーリに連れてってやる。足手まといにな。連王朝だ。リオ、よく仕留めたな。くそ。よし、そろそろ帰ろう。二人ともよくやった。俺は一匹も仕留めていねえけどな。 Selesai berburu, Ryo kembali lagi ke kediaman Yuba. Namun, melihat tubuhnya yang kotor, Ryo berpikir kalau dia harus mandi dan menciptakan kamar mandinya sendiri di halaman rumah menggunakan teknik spirit. Tapi, Ruri dan Sayo yang melihat bangunan aneh tiba-tiba saja muncul di halaman rumah mencari tahu apa yang sedang terjadi dan mendapati Ryo yang baru saja keluar dari dalam sana. Selain itu, Shin dan kedua temannya juga tiba di sana sehingga terjadi beberapa perbincangan yang kasar. 風呂？よそもんが点数稼ぎしやがって。さよ、お前までそんな軟弱野郎なんかにヘラヘラしてんじゃねえ。さよ、帰るぞ。お前を迎えに。 Shin kemudian berpindah. Setelah cukup lama berada di Yagumo dan melakukan pekerjaan desa, Ryo diminta oleh Yuba untuk melakukan pengawalan saat mereka akan menjual hasil tani ke wilayah kerajaan. Tak lama berselang, terdengar beberapa orang berlari dan berteriak kalau ada penduduk desa yang berkelahi. Mereka adalah Shin dan juga pria bernama Gon, salah seorang anak kepala desa dari desa seberang. Perkelahian mereka terjadi karena Shin memergoki Gon yang akan memasuki kamar mandi di mana adiknya dan juga Ruri sedang membersihkan diri. てめえ。シンダメ。こんな安い挑発でそいつを殴ったらもう。 おいよ。 Perkelahian itu dihentikan oleh Yuba yang langsung menanyakan maksud dari kedatangan Gon ke desa mereka. Di sana, Gon berkata kalau mereka sedang dalam perjalanan menuju ibu kota, tapi gerobak yang mereka bawa mengalami kerusakan di tengah jalan. Mereka memutuskan untuk datang ke desa itu dan meminta disediakan tempat untuk bermalam. Setelah kepergian Gon dan teman-temannya, Shin meminta Yuba untuk mengizinkan adiknya tinggal di rumah itu untuk sementara waktu. Shin merasa khawatir dengan keberadaan Gon di sana, terlebih selama ini mereka hanya tinggal berdua saja.
Malam harinya, tepat sebelum tidur, Ryo menemui Ruri dan Sayo untuk memberikan sebuah artefak kepada mereka, lalu memintanya untuk diledakkan di sudut kamar. Dan tanpa rasa curiga apapun, akhirnya mereka pun menyetujuinya. Malam pun berlalu. Di pagi buta, ditemani oleh Yuba, Ryo membantu mengurus hasil panen dan memisahkannya menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk dikonsumsi para penduduk desa, yang kedua untuk pajak, dan sisanya akan dijual ke kota. Lalu, di tengah-tengah aktivitas mereka, tiba-tiba saja Yuba didatangi oleh seseorang. Dia bernama Sage Hayate, petugas pajak dari kerajaan. Setelah seharian memeriksa hasil panen para penduduk, Hayate akan menginap di desa itu sebelum akhirnya melanjutkan pekerjaan di keesokan harinya. Namun di tengah malam, tiba-tiba saja Gon beserta kelompoknya mendatangi kediaman Yuba dan mencoba menyerang Rory. Beruntung, kejadian itu diketahui oleh Ryo melalui artefak yang dia berikan sebelumnya. Sampai akhirnya... Aksi pemukulan itu berhasil dihentikan oleh Hayate karena melihat kondisi Gon yang sudah sangat mengkhawatirkan. Hayate berkata kalau apa yang sudah dilakukan oleh Gon adalah sebuah kejahatan besar. Dan sebagai ganti dari kejahatan itu, mereka akan dipenjara di ibu kota kerajaan. Ruri to Sayoを守ってくれてありがとう。 Keesokan harinya, para pengawal kerajaan datang setelah mendapatkan informasi dari Hayate. Mereka akan membawa Gon beserta kelompoknya ke ibu kota. Selain itu, mereka juga akan pergi bersama para penduduk yang akan menjual hasil panen di sana. Tepat sebelum kepergian petugas pajak itu, Yuba menitipkan sebuah surat untuk disampaikan kepada ayahnya Hayate. Sampai akhirnya... いってらっしゃい。カラスキ王国の王都にたどり着いたのは Nah, setibanya di ibu kota, Ryo dan Sayo yang saat itu sedang mencari-cari bumbu dapur di pasar, mampir ke sebuah tempat yang menjual souvenir dan aksesoris. Di sana, Ryo membeli sebuah jepit rambut dan diberikan kepada Sayo sebagai hadiah darinya. Dan hal itu membuat Sayo merasa sangat senang. Di sisi lain, Hayate yang saat ini sudah tiba di ibu kota, datang menemui ayahnya dan memberikan surat yang dititipkan oleh Yuba. Ayah dari Hayate bernama Gouki Saga. Namun, saat dia membaca isinya, orang tua itu merasa sangat terkejut. ユバ殿から父上にこれを預かってまいりました。颯、はい。お主は Scenes kemudian berpindah. Ryo yang baru saja tiba di penginapan didatangi oleh Hayate beserta kedua orang tuanya. Setelah saling berkenalan, Gouki memberitahu Ryo kalau dia dan istrinya dahulu adalah orang yang melayani Karasuki Ayame, ibu dari Ryo, yang tidak lain putri dari keluarga kerajaan Karasuki. Selain itu, Gouki juga menceritakan semua yang dia tahu tentang Gen, ayah dari Ryo. 今から20年ほど前のことです。当時カラスキ王国は禅には精霊術と武術において天賦の才があり、その時手合わせしたのがそれがしでした。奴の実力は本物でした。あやめ様は禅を気に入っておられました。処刑およびあやめ様とのながら支援され、二人は国を離れたのです。 Setelah selesai bercerita, Gouki berkata kalau dia mengundang Ryo ke istana untuk bertemu dengan keluarganya yang lain. Keesokan harinya, ditemani oleh Gouki, Ryo datang ke istana dan menghadap ratu juga sang raja yang tidak lain adalah kakek neneknya. Sempat terjadi perbincangan di antara mereka mengenai kisah hidup kedua orang tua Ryo. Sampai akhirnya, Ryo menyebutkan kalau dia sedang dalam perjalanan untuk membalaskan dendam ibunya yang dibunuh oleh orang yang bernama Lucius Orguile. Mendengar hal tersebut, sang raja yang bernama Homura itu berkata kalau dia bisa memahami perasaan Ryo. Untuk itu, dia sudah pasti tidak bisa mencegahnya.
Namun, Homura ingin memastikan kemampuan cucunya itu dengan cara membuatnya bertanding melawan Goki yang selama ini dikenal sebagai samurai yang tidak ada tandingannya. Sampai akhirnya... 末恐ろしいですのう。まさか父上が劣勢に。合わせはリオ様の勝ちといたします。 Yaps, Goki berhasil dikalahkan oleh Ryo. Shin's kemudian berpindah ke kediaman Yuba. Selepas kepulangan Ryo dari ibu kota, Ryo memberitahu Ruri kalau dia adalah sepupunya sekaligus pangeran kerajaan Karasuki. Dan hal itu membuat Ruri terkejut. リオ様は王族なんですよね。 Pembicaraan malam itu diakhiri dengan Ryo yang mengatakan kalau dia akan tinggal di desa itu selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Selama setahun itu, waktu pun terus berlalu. Ryo belajar banyak hal dan membantu para penduduk dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang dia bawa dari kerajaan seberang. Suatu hari di sawah, Ryo mendekati Sayo yang sedang menanam padi. Ryo merasa kalau hari itu adalah hari yang tepat untuk memberitahu Sayo waktu kepergiannya dari desa itu akan dilakukan setelah musim panen berakhir. Dan hal itu membuat Sayo merasa sangat sedih. Namun, Sayo sadar bahwa tak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegah kepergian Ryo. 寝ちゃってるから作業に戻るね。 Sore harinya, kesedihan itu Sayo bawa sampai pulang ke rumah dan diketahui oleh Shin kakaknya. 何かあったのか。お兄ちゃんごめんね。大丈夫。誰だ。誰がお前を泣かした。あの野郎。頼む。村に残ってくれ。すみません。兄がご迷惑をおかけして兄と私がきちんと話しておきますから。 Waktu pun terus berlalu. Hari-hari berjalan begitu cepat sampai akhirnya musim panen sudah tiba yang menandakan kalau waktu Ryo tinggal di desa itu hanya tersisa beberapa hari. Di hari yang sama, Sayo menemui Ryo dan mengajaknya untuk berbicara empat mata. Di sana, Sayo mengungkapkan perasaannya. 私、リオ様のことが好きです。 Setelah mendengarkan kalimat barusan, Ryo sempat terkejut, namun dia berkata kalau dia tidak bisa membalas cintanya Sayo. Dan hal itu kembali membuat Sayo merasa sangat bersedih. そばにいさせてください。お願いします。本当に。 Keesokan paginya, di saat matahari belum terbit dari cakrawala, Ryo sudah bersiap untuk meninggalkan desa. Dia berpamitan dengan Ruri dan Yuba yang mengantarkan kepergiannya sampai di halaman rumah. Sementara itu, di pintu masuk desa, Sayo berdiri sendirian menunggu kedatangan Ryo yang akan melewati tempat itu. Nah, ketika Ryo datang, mereka terlibat sedikit perbincangan sebelum akhirnya Ryo berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. リオ様も頑張ってください。はい、頑張ります。ここに来てよかったです。さようなら。 Shin's kemudian berpindah. 1 tahun sejak Ryo pergi meninggalkan desa Yagumo, Ryo akhirnya kembali ke desa para Ajin dan disambut hangat oleh Latifa serta para manusia binatang yang lain. Ryo memberitahu para tetua tentang perjalanannya yang sudah dia lalui dan jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini dia cari di desa Yagumo. Selain itu, kali ini Ryo juga tidak bisa singgah terlalu lama di desa para Ajin karena dia harus segera kembali ke Beltrum untuk menemui seseorang. Keesokan paginya, saat Ryo terbangun dari istirahat semalam, Ryo dikejutkan oleh penampakan wanita tak berpakaian yang tidur di sampingnya. Dan hal itu membuat kehebohan di seisi rumah. これはどういうことですか？だから誤解なんです。 Setelah situasinya membaik, gadis itu memberitahu kalau dia adalah makhluk spirit. Selebihnya, dia tidak mengingat apapun.
Dan karena saat ini dia tidak memiliki nama, gadis itu meminta Ryo untuk memberikan nama. 名前アイシアはどうかな。おいしよ暖かい春とか美しい春という意味です。 Yaps, namanya saat ini adalah Aishia. Karena tidak kunjung mendapatkan penjelasan lebih lanjut, akhirnya Ryo membawa Aishia menemui para tetua. Namun, di tengah-tengah perbincangan mereka, Dryas datang karena merasakan energi spirit yang sangat kuat muncul di area lindungannya. 私はドリアスよ。アイシア Setelah berkenalan dengan Aishia, Dryas berkata kalau Aishia adalah spirit yang tidak dia ketahui. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut, Dryas akan bertanya tentang elemen yang bisa digunakan oleh Aishia. Namun, jawabannya membuat Dryas dan orang-orang yang ada di sana terkejut. Aishia bisa menggunakan seluruh jenis elemen. Dan untuk membuktikannya, Dryas membawa mereka ke dekat pohon dunia dan membiarkan Aishia bertarung dengan Ryo. この石が地面に落ちたら戦闘開始だ。準備はいい？行くのか。接近戦はこれくらいでいいか。そこまで。 Pertarungan itu dihentikan oleh Dryas karena khawatir dengan kekuatan dua makhluk yang sedang bertarung itu akan merusak seluruh isi desa. アイシア、これから私が精霊に関する知識をいろいろと。 Setelah pertarungan uji coba itu, waktu pun terus berjalan begitu cepat dan sampai pada waktu di mana Ryo akan kembali berangkat. Sebelum pergi, Ryo diberikan kristal teleportasi oleh para tetua agar dia bisa kembali ke desa itu dengan cepat. Sampai akhirnya, perjalanan pun kembali dimulai. Kali ini, Ryo berencana kembali ke Beltrum untuk menemui Celia, guru yang selama ini berjasa mengajarkannya banyak hal ketika dia pertama kali tinggal di istana. Nah, setibanya di kerajaan Beltrum, Ryo merubah warna rambutnya menggunakan sebuah artefak yang diberikan tetua di desa para Ajin. Ryo berkata kalau dia akan menyusup ke akademi untuk menemui Celia di sana. Malam harinya, dibantu Aishia, akhirnya Ryo berhasil memasuki akademi dan sampai di ruangan tempat Celia biasa berada. Namun, ketika menemukannya, Ryo tak menemui siapapun. Bahkan, buku-buku yang biasa Celia pelajari juga tidak ada di sana. 研究室が変わったのか。まさか学院を辞めた。 Mengetahui hal itu, Ryo meminta bantuan Aishia untuk mencari keberadaan orang yang bisa memberitahu keberadaan Celia dan mengorek informasi darinya dengan cara melakukan hipnotis kepada orang tersebut. Sampai akhirnya, mereka menemukan satu orang dan mulai menanyakan banyak hal. Orang itu berkata kalau Celia saat ini berada di istana kerajaan untuk menunggu upacara pernikahannya yang akan dilakukan besok pagi. シャルル・アルボート。 Mendengar hal itu, Ryo yang terkejut dengan cepat mengambil keputusan untuk menyusup ke dalam istana dan menanyakan sendiri apa yang sudah terjadi kepada Celia. 学院以上に警備は厳しいはず。 Hingga akhirnya, menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh Aishia, Ryo berhasil menyusup ke dalam istana dengan mudah dan bertemu dengan Celia di kamarnya. お久しぶりです。 Celia yang terkejut dengan pertemuan yang tiba-tiba itu dengan refleks mendekat dan memeluk Ryo sekuat tenaga. Mereka terlibat sedikit perbincangan dan bernostalgia dengan masa lalu. お茶でも飲む？そうしましょう。お茶会。 Di tengah-tengah perbincangan mereka, Ryo menanyakan perihal kebenaran dari pernikahan yang akan dilakukan Celia dengan Charles. Karena menurut Ryo sendiri, Charles Arbor bukanlah seorang bangsawan yang baik. Mereka sama-sama tahu dengan sikap yang Charles miliki. Bahkan dahulu ketika masih kecil, Ryo sempat disiksa oleh Charles dan dipaksa untuk mengaku sebagai bagian dari orang yang terlibat dengan penculikan putri raja yang bernama Flora. Namun, jawaban yang keluar dari mulut Celia membuat Ryo masih tidak mengerti situasinya.
Bahkan Celia mengatakan sesuatu agar Ryo bisa segera pergi meninggalkannya. ほら早く行きなさい。 Di luar, Ryo yang tidak terima dengan keadaan berbicara kepada Aisyah. Dia berkata kalau dia akan mencari tahu lebih jauh tentang alasan dibalik pernikahan Celia dan juga Charles. Scenes kemudian berpindah. Hari di mana pernikahan Celia dan Charles akan dilakukan sudah tiba. Tapi sebelum hal itu terjadi, Celia didatangi oleh keenam istri Charles yang lainnya. Mereka membicarakan soal status ketika Celia sudah menjadi istri Charles yang ketujuh. Beruntung, Christina datang menghentikan pembicaraan yang menyakitkan itu. そのウェディングドレスとてもよく似合っています。 Setelah para istri Charles pergi, Christina dan Celia terlibat pembicaraan mengenai kepergian Flora yang meninggalkan istana bersama beberapa bangsawan dari keluarga Huguenot. 私もクリスティーナ様がフローラ様と再会できますよ。 Setelah pembicaraan itu selesai, Celia dibawa oleh Charles menggunakan kereta kencana untuk mengelilingi kota. Namun, ketika rombongan itu tiba di depan gereja, para penjaga dikejutkan oleh serangan yang berasal dari seseorang. Orang itu adalah Ryo. Ryo menyerang seluruh pasukan dan juga menginjak tubuh Charles sampai Charles tidak bisa bergerak. Selain itu, Ryo merangkul tubuh kecil Celia dan mengacungkan pisau ke arah lehernya. Di sana, melalui telepati, Ryo memberitahu Celia kalau dia sedang berakting agar bisa membawa Celia pergi dari tempat itu. Tapi sebelum membawanya, Ryo ingin menanyakan sekali lagi tentang keinginan yang Celia miliki. Selain itu, Ryo juga tahu jika keluarga Celia mendapatkan ancaman dari bangsawan Arbor. Dan untuk itulah, jika Ryo yang menculik Celia, maka keluarganya tidak akan disalahkan atas kejadian tersebut. リオ、私を。 Proses penculikan Celia tidak berjalan dengan mulus. Berkali-kali, Ryo harus berhadapan dengan para prajurit dan diserang dengan menggunakan sihir para penjaga kerajaan. Beruntung, dibantu oleh Aisyah, Ryo berhasil membawa Celia pergi dari kerajaan Baltrum tanpa terluka. Setelah posisi mereka aman dari kejaran para prajurit kerajaan, Ryo berkata kalau dia akan membawa Celia pergi berpetualang. Namun, di saat yang sama, tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang mengejutkan. Beberapa cahaya terang terlihat muncul dari langit di berbagai tempat. Dan hal itu membuat Aisyah berkata, ハルト、お願い、助けてあげて。 Scenes kemudian berpindah. Cahaya-cahaya yang berjatuhan dari langit tadi membawa beberapa orang yang berasal dari Jepang, kota, dan tahun yang sama dengan Haruto saat dia tewas dalam kecelakaan. Dan salah satu dari orang yang berteleportasi itu bernama Miharu Ayase, teman masa kecil sekaligus orang yang paling dicintai Ryo dalam kehidupan sebelumnya. Tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. By the way, sebagai informasi, sampai saat ini season kedua dari anime Seirei Gensoki masih belum dirilis. Tapi menurut kabar yang beredar, season keduanya sedang dalam proses pengerjaan dan kemungkinan akan dirilis akhir tahun ini atau awal tahun depan. Bye-bye!